Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube Purani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemandirian. Tapi sebelum itu, Purani mau tanya dulu sama kalian. Untuk yang kelas kecil, apakah hari ini kalian sudah memakai baju sendiri? Apakah hari ini kalian sudah mandi sendiri? Ataukah hari ini kalian sudah bangun sendiri tanpa dibangunin oleh orang tua kalian? Ya, kalau untuk yang kelas besar, apakah kalian sudah mengerjakan tugas sendiri? Ataukah kalian sudah membantu ibu? Nah, ataukah kalian sudah merapikan tempat tidur sendiri? Nah, semoga semuanya sudah berusaha dan berlatih untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Sebagai flashback dan review, Purani akan menjelaskan sedikit materi tentang kemandirian, ya. Seperti yang sudah Purani tanyakan sama kalian tadi, apakah kalian sudah memakai baju sendiri hari ini? Apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis sendiri? Nah, jadi kemandirian itu apa ya? Kemandirian itu adalah kita mengerjakan segala sesuatunya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Nah, biasanya kemandirian itu ditandai dengan dia itu seorang anak yang kreatif. Nah, dia biasanya punya ide-ide yang menarik, ide-ide yang muncul dari dirinya sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. Dan biasanya anak-anak yang mandiri itu adalah anak yang bertanggung jawab, ya. Biasanya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Usaha dulu yang penting, walaupun nanti sudah kepentok misalnya, waduh bu, saya nggak bisa. Nah, kalian baru boleh bertanya kepada orang tua atau kepada kakak dan kepada orang yang lebih tua di rumah kalian. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, tahapan kemandirian itu ada berbagai macam usianya. Nah, sebenarnya kemandirian itu sudah ada sejak kita usia 0 tahun. Loh, kok bisa? Ya, kita tuh masih di dalam perut, mungkin masih dalam hitungan beberapa bulan kan belum lahir, masih di dalam perut. Nah, usia 0 sampai 2 tahun itu adalah tahapan perkembangan kemandirian yang pertama. Ya, jadi usia 0 sampai 2 tahun adalah tahapan kemandirian yang pertama. Di dalam perut kita sudah mulai bergerak, ya. Kita menggerakkan anggota tubuh kita, ya. Kalian boleh tanya sama mama atau bunda di rumah, dulu pada waktu mengandung kalian, apakah bunda atau mama bisa merasakan gerakan-gerakan di dalam perut? Nah, terus kemudian kalian lahir, menginjak usia 1 tahun dan 2 tahun, kalian sudah mulai belajar merangkak, ya, berdiri sendiri, kalian belajar berbicara sendiri. Nah, sebenarnya kemandirian itu sudah muncul dalam diri kalian, ya, sejak usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua yaitu usia 2 tahun sampai 6 tahun. Nah, di sini kalian sudah mulai mengenali teman. Kalian sudah mulai mengenal lingkungan kalian, ya. Kalian sudah mulai belajar toilet training. Bagaimana mandi sendiri, bagaimana kita buang air kecil sendiri, ya. Segala sesuatu kalian sudah mulai latihan sejak usia 2 sampai 6 tahun. Nah, tahapan yang ketiga yaitu usia 6 sampai 12 tahun.
di mana kalian sudah masuk sekolah ya, sudah SD. Itu kalian sudah belajar tentang kemandirian yang sebenarnya. Kalian mulai mengerjakan segala sesuatunya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Kecuali kalau memang kalian masih belum bisa, kalian bisa bertanya dengan orang tua, guru, atau siapapun yang lebih tua. Oke? Kemudian yang keempat yaitu tahapan perkembangan kemandirian usia 15 sampai 18 tahun. Nah, itu pada saat kalian SMP dan akan naik ke SMA. Di situ harus sudah benar-benar mandiri. Jadi tidak dibantu dengan orang lain, ya. Di situ kalian sudah mendapatkan kedewasaan, karena di usia remaja awal itu adalah kalian sudah mulai mengenali diri sendiri, sudah tahu tujuannya mau kemana, saya mau menjadi seperti apa, cita-cita saya apa. Di situ kalian sudah bisa menentukan segala sesuatunya sendiri. Tapi tetap harus konsultasi dengan orang tua. Oke? Nah, selanjutnya kemandirian itu ada faktor yang mempengaruhi. Jadi selain dia muncul dari diri kita, dia juga ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu gen, sifat dari orang tua yang menurun kepada anaknya. Kalau orang tuanya mandiri, maka biasanya anaknya juga akan terbiasa mandiri. Ada juga yang memang kemandirian itu dibentuk sejak kecil, ya. Sudah dilatih, sudah diajarin bagaimana cara mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah sistem pendidikan di sekolah. Nah, untuk melatih kemandirian, kalian juga disekolahkan oleh orang tua kalian, mulai dari PAUD ya, mulai dari TK, terus kemudian sekarang SD, sampai nanti SMP dan SMA. Di sekolah kalian diajarkan tentang kemandirian, mulai dari mengerjakan tugas, kemudian sholat, kemudian kerja kelompok atau apapun, itu semua kalian kerjakan sendiri ya. Belajar sendiri, kemudian makan sendiri, menyiapkan alat tulis sendiri, itu semua sudah diajarkan di sekolah. Kemudian faktor yang mempengaruhi kemandirian yang ketiga adalah kehidupan bermasyarakat. Biasanya nanti setelah kalian lulus SMA, kalian kan masuk ke kuliah atau ke universitas, kalian sudah mengenali berbagai banyak teman ya kan, dari mana asal yang berbeda-beda. Nah, di situ akan melatih kemandirian kalian ya. Bagaimana kalian memutuskan sesuatu atau kalian bisa mengatasi kesulitan yang terjadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi kemandirian adalah pola asuh dari orang tua ya. Jadi seperti yang tadi Bu Rani katakan, sebenarnya kemandirian itu sudah dibentuk oleh orang tua kalian semenjak kalian kecil ya. Kalian diajarin makan sendiri, kemudian memakai baju sendiri, itu ada campur tangan dari orang tua ya. Namun perlu dikomunikasikan, apabila kalian mengalami kesulitan, kalian tetap harus berkomunikasi dengan orang tua. Oke? Bicara soal kemandirian, berarti ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa anak tersebut mandiri. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu dia mampu menentukan solusi sendiri. Nah, setiap ada permasalahan atau setiap ada kesulitan, dia berusaha dulu untuk menyelesaikan sendiri ya. Kalau memang sudah nggak bisa, baru dia bertanya dengan orang lain. Kemudian ciri kemandirian yang kedua yaitu dia mampu mengendalikan diri. Nah, bagi kalian yang sifatnya masih moody, emosinya naik turun, kadang sedih, kadang menangis, kadang tertawa, kadang bahagia. Nah, kalian harus mampu mengendalikan emosi kalian sendiri. Itu adalah ciri-ciri anak yang mandiri. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah bertanggung jawab.
Contohnya, misalnya kalian berbuat salah, ya harus minta maaf. Kalau misalnya kalian menumpahkan sesuatu, misalnya air, nah kalian harus bertanggung jawab untuk membereskan, ya. Itu adalah ciri-ciri anak yang mandiri. Kemudian yang keempat, yaitu dia adalah anak yang kreatif dan inisiatif. Biasanya anak yang mandiri itu anak yang suka memiliki ide-ide kreatif. Nah, biasanya dia tiba-tiba muncul aja idenya untuk mengerjakan sesuatu seperti itu, ya. Terus kemudian dia bisa mengambil keputusan sendiri dan dia bisa menyelesaikan segala kesulitan sendiri. Semoga kalian ada di salah satu ciri-ciri yang tadi Bu Rani sebutkan. Berarti kalau ada, kalian adalah anak yang mandiri. Oke? Kalau kita sudah belajar tentang bagaimana ciri-ciri anak yang mandiri, maka kita juga akan belajar manfaat apabila kita terbiasa untuk hidup mandiri. Manfaatnya itu sangat besar, ya. Yang pertama, tentunya kita bisa menemukan solusi sendiri, ya. Pada saat kita menghadapi masalah, kita bisa tahu ini bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, rasa percaya diri kita itu meningkat. Nah, bagi kalian yang masih malu-malu, yang masih nggak pede dengan adanya kemandirian, maka rasa percaya diri kalian akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah kita dapat mengatur diri sendiri menjadi lebih baik. Ini sama halnya dengan tanggung jawab. Apabila kita minta maaf, maka kita akan berubah menjadi baik, ya, bukannya menjadi buruk. Minta maaf itu kan baik, ya. Kalau kita salah, kita minta maaf, maka diri kita akan menjadi lebih baik. Kemudian manfaat yang keempat yaitu kalau kita mandiri, kita menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Bahkan kalau kita bisa mandiri, kita bisa menunjukkan contoh sikap yang baik, justru kita akan menginspirasi orang lain. Nah, orang lain akan meniru kebaikan kita, akan meniru kemandirian kita, ya. Justru kita akan menginspirasi oleh orang lain, ya. Jadi itu adalah manfaat dari sikap kemandirian yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Bu Rani harapkan semoga kalian semuanya bisa berlatih dan bisa berusaha untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Oke, itulah sedikit materi yang bisa Bu Rani jelaskan tentang kemandirian. Semoga apa yang Bu Rani sampaikan kalian bisa mengambil manfaat yang baik, ya. Yang baik kalian tiru, yang buruk jangan ditiru. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen channel YouTube Bu Rani. Ya, Bu Rani pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.